Itu bener-bener coklatnya tuh menurutku berasa banget, tapi tekstur sama rasanya dia cenderung lebih light. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin no bake chocolate pie. Ya, ini pastinya praktis, nggak perlu pakai oven, tapi untuk rasanya bakalan tetap spesial. Apalagi untuk pie crustnya, ini kita akan pakai Good Time Classic. Rasanya udah pasti spesial. Oke, langsung aja. Bahannya ini simple. Untuk pie crustnya, ini kita akan pakai Good Time Classic dan juga melted butter atau mentega yang sudah dilelehkan. Kalau mau pakai margarin juga ini masih bisa. Untuk isian coklatnya, di sini kita akan perlu susu, kental manis, terigu, butter, coklat powder atau bubuk coklat, garam. Untuk coklatnya aku pakai coklat batangan yang dark sama milk ini dicampur. Cuman kalau kalian mau lebih ke pahit, bisa semuanya pakai dark. Begitupun juga sebaliknya ya. Untuk jenis coklatnya boleh pakai compound, couverture, boleh juga pakai coklat batangan yang kalian bisa beli di minimarket dan lain-lain, bebas. Nah, di sini aku gunakan susu dan juga kental manis. Jadi kita nggak akan perlu lagi krim cair ya. Kalau krim cair kan mungkin agak lebih susah ditemukan. Cuman kalau kalian ada krim, susunya mau dicampur sama krim itu juga boleh. Oke, pertama ini untuk bikin pie crustnya aku akan hancurkan dulu Good Time yang klasik. Nah, Good Time klasik ini selain aku bisa kreasikan menjadi snack, terus juga dessert dan lain-lain, pastinya juga ini aku sering cemilin ya karena aku suka banget sama rasanya. Nah, bicara tentang Good Time, jadi Good Time ini menurutku legend banget ya. Dari zaman sebelum ada jajanan ini itu aku tuh udah sering cemilin, termasuk juga kita bisa kreasikan jadi snack atau cemilan juga kayak gini. Good Time terbuat dari choco chip berkualitas. Selain Good Time klasik seperti yang aku pakai, ada juga varian lain, yaitu Good Time Double Choc dan juga Good Time Rainbow. Nah, di sini aku gunakan food processor karena akan memudahkan kalau kita bikin dalam jumlah banyak. Tapi kalau mau manual juga kalian bisa hancurkan aja manual. Tapi perlu diingat, memang ini butirannya harus agak halus ya. Kalau terlalu tebal nanti pastinya pecah-pecah pada saat mau dicetak. Oke, kalau udah halus kayak gini, ini sebagian aku mau sisihkan untuk garnish terakhir. Dan sisanya kita akan campur dengan melted butter. Nah, untuk gramasi lengkap semua udah aku tulis di description box ya, jadi tinggal kalian cek aja. Kalau udah tercampur rata, kita ambil cetakan pie-nya. Nah, ini aku kan pakai cetakan pie mini, tapi kalian kalau mau pakai cetakan pie yang besar, atau kalau misalnya males cetak-cetak juga bisa dijadikan kayak dessert glass gitu ya. Ini untuk dasarnya atau underlinernya kita pakai campuran ini, nanti atasnya tinggal ditambahin fillingsnya. Untuk ngebentuknya, ini aku akan isi dulu cetakannya, terus kita ratain. Nah, udah gini tinggal kita tekan-tekan aja ya. Yang perlu diperhatikan ini bagian sampingnya juga jangan terlalu tipis ya. Jadi aku tekan, lalu kita akan ratakan dengan jempol satunya ya. Ini tekan-tekan aja kayak gini. Pastikan semuanya ini rapet ya. Karena kalau misalnya kita kurang tekan, udah pasti nanti bakalan hancur lagi. Supaya memastikan ngeset, karena ini kan kita nggak akan panggang ya, no bake. Jadi aku mau masukin ke dalam freezer. Sebelumnya jangan lupa ditutup sama plastic wrap atau boleh juga dimasukin ke wadah yang tertutup supaya aromanya tidak terkontaminasi. Masukkan ke dalam freezer ini 20-30 menit atau sampai dia set. Nah, untuk membuat isiannya jangan langsung dibikin ya. Ini kan kita tadi kurang lebih perlu waktu 30 menitan. Jadi kalau misalnya udah 25 menit, 5 menit sebelum kita mau keluarin, ini kita bikin isiannya supaya nanti pada saat dituang itu isiannya masih dalam keadaan yang cair ya, dia belum kental. Sekarang kita akan bikin isiannya. Untuk isiannya, pertama kita akan panaskan dulu liquidnya, mulai dari susu dan juga kental manis. Ini apinya jangan dinyalain dulu. Kita campur dengan coklat powder sama tepung terigu. Ini supaya menghindari gumpalan, aku saring kayak gini sambil diaduk. Kalau udah, baru kita nyalakan apinya. Ini kita masaknya di api sedang aja supaya nggak gosong. Sambil diaduk terus sampai si terigunya ini kalau kena panas kan dia pasti mengental. Nah, kalau udah sedikit mendidih kayak gini, kita kecilkan apinya ke yang paling kecil. Kita masukkan garam, terus coklat batangan yang udah dicincang ya supaya dia cepat meleleh. Di sini sambil diaduk sama butter juga.
Terus kalau udah matikan api ya, kalau coklat gini jangan dimasak. Nah supaya atasnya nggak berkerak, sebelum kita cetak pastinya ini harus diaduk sesekali ya, kalau nggak nanti atasnya pasti langsung berkerak. Kulit pie atau pie crustnya dia udah ngeset, cetakannya kita buka-buka pinggir-pinggirnya sedikit, nanti dia pastinya bakalan lepas sendiri. Terus kita akan susun lagi ke wadah yang nanti kita akan masukkan lagi ke kulkas ya, karena kan ini si coklatnya dia belum set. Kita isi aja sama isian coklatnya tadi. Kalau udah, ini kita biarkan aja pie-nya di dalam chiller. Ini mungkin sekitar 4-6 jam ya idealnya, sampai isian coklatnya ini ngeset. Untuk sisa isiannya, aku mau masukin ke piping bag untuk ngegarnish nanti terakhir. Ini aku udah biarin pie-nya di chiller, cuman memang ini belum terlalu ngeset ya. Dan aku mau garnish pakai dark coklat cair dan juga taburan Good Time Classic tadi. Kalau kalian nggak mau di garnish atau nggak mau dihias juga nggak apa-apa. Udah kayak gini tinggal langsung dikonsumsi aja. Ini untuk aromanya, itu bener-bener coklatnya tuh menurutku berasa banget, tapi si tekstur sama rasanya dia cenderung lebih light. Karena kan ini kan kita base-nya dia campuran antara ganache dan juga custard gitu. Jadi untuk tekstur akhir dari isian coklatnya, dia tuh mirip ganache campur sama custard. Nah kalau ganache itu kan dia lebih kayak creamy dan coklat banget gitu. Nah kalau custard dia pastinya lebih light juga. Terus untuk pie crust-nya simple banget, tapi dia crunchy, wangi, dan juga ini kan rasanya udah ada chocolate chips juga, jadi nyambung banget sama isian sama crustnya. Oke kalau gitu gampang banget sebenarnya step by stepnya, asalkan tadi yang penting memang pada saat kita bikin pie crustnya itu harus cukup ditekan supaya nggak hancur dan juga masukin ke dalam freezer. Nah pas mau dibentuk pastikan si pie crustnya itu masih dalam keadaan beku. Thank you for watching dan jangan lupa juga untuk cek produk-produk dari Good Time. Untuk pembelian kalian bisa beli di Indomaret ya, dan untuk info lebih lengkap langsung aja cek ke Instagramnya Good Time ID. Kalau recook, jangan lupa tag ya Devina Hermawan @devismandi di Instagram. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar di bawah ini. Mungkin rasa pie favorit kalian tuh apa ya. Stay tune terus and see you in the next video.